Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Welcome back with me, Miss Rizka, in this semester. I hope that we are in a good condition and stay healthy. Alright, before we start our meeting, it is better for us to pray first. Pray, begin. Finish. Alright, students, in this first meeting, we would like to explain and discuss the materials about recount text. Have you ever heard before? Ya, jadi di semester kedua ini kita akan belajar mengenai recount text. Apa itu recount text? Sudahkah kalian pernah mendengarnya mungkin sebelumnya? Oke. Tujuan pembelajaran di semester ini ya mengenai recount itu ada 3. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian atau diharapkan dapat menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks. Yang kedua, melengkapi teks recount tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan menggunakan bentuk kata kerja yang tepat. Dan yang ketiga, membuat teks recount tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, untuk di pertemuan pertama ini, kalian akan mengikuti tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount. Apa itu teks recount? Di sini saya mempunyai video pembelajarannya. Mari kita simak. Let's watch the video. Oke, bagaimana videonya? Cukup mengasihkan kan? Ya, can you catch it? Kalian bisa menangkap isi dari video tersebut? Nah, di video tadi ditampilkan ya sebuah keluarga yang melakukan sebuah journey atau pengalaman ya, perjalanan ke suatu tempat. Kemana tempatnya? Yaitu ke pantai ya. Dari mulai mereka berangkat sampai di pantai, kemudian mereka melakukan berbagai aktivitas ya, mulai dari kakaknya, ibunya, ya, ayahnya ngapain aja di sana, dijelaskan secara runut dan terperinci sampai
sampai mereka pulang kembali. Itu inti dari videonya ya. Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan apa sih recount text itu. Nah, di sini ada definisi atau pengertian dari recount text tersebut. What is recount? Recount is a text which retell events or experience in the past. Jadi recount text itu adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai rentetan kejadian ataupun pengalaman di masa lalu. Ya, di masa lalu berarti sudah terjadi. Dan pengalaman ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh si penulis, bukan berdasarkan hayalan. Itulah bedanya recount dengan teks yang lain. Jadi, teksnya ini ditulis berdasarkan your own experience ya. Berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah kamu alami gitu. Kemudian di sini ada kinds of recount text. Ada jenis-jenis teks recount. Terbagi menjadi 3 yang sering ditemui ya. Yang pertama ada yang namanya personal recount. Apa itu personal recount? Yaitu teks recount yang menceritakan pengalaman tadi ya. Seperti yang akan kita bahas dan kalian buat nanti di akhir materi yang pertama ini. Contohnya yang seperti apa personal recount? Dulu mungkin kalian suka menulis atau sampai sekarang ya masih menulis pengalaman yang kamu alami setiap hari. Kalau dulu mah ditulis dalam bentuk diary ya. Hari ini aku kemana saja, tadi di jalan bertemu siapa dan lain-lain diceritakan. Tapi kalau zaman sekarang itu diceritakannya di akun ya atau sosial media dengan menyertakan foto atau posting. Tapi biasanya suka ada captionnya. Itu secara singkat menceritakan kejadian yang ada di foto tersebut yang kamu alami. Kemudian ada lagi surat atau letters. Ya, biasanya berkirim surat dengan sahabat, dengan keluarga ya, ataupun orang terdekat ya, saling balas-balas surat. Isinya biasanya tentang pengalaman yang dialami di hari tersebut yang menyenangkan, menyedihkan ya, atau yang tak terlupakan gitu. Dan yang kedua, jenis recount text itu ada yang namanya historical recount atau cerita sejarah. Contohnya yang seperti apa ini cerita sejarah? Bisa cerita perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia ya yang dialami dulu penjajah kita mengusir para penjajah gitu ya. Kemudian ada World War, Perang Dunia, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada teks biografi ya. Kisah hidup tokoh terkenal dan bersejarah itu juga termasuk ke dalam teks recount yang sering ditemui. Ya. Kemudian di dalam teks recount yang selanjutnya harus kamu pahami yaitu mengenai generic structure atau struktur teks. Ketika nanti kalian di akhir pertemuan ya harus membuat teks recount, tentu kalian harus tahu alur cerita yang akan kalian buat. Nah, alur cerita ini dinamakan generic structure agar cerita yang kalian buat itu tidak kemana-mana, jadi terstruktur. Tentu kalian harus tahu apa saja strukturnya. Yang pertama ada yang namanya orientation atau pembukaan. The first paragraph that gives background information about who, what, where, and when. Orientation ini biasanya paragraf pertama yang memberikan
background informasi mendasar mengenai cerita yang akan disampaikan. Di sini biasanya ada who, siapa, tokoh yang ada di cerita, what, apa saja yang mereka kerjakan, where, kemana mereka pergi atau di mana tempatnya, setting, and when, kapan. Ya, misalkan contoh tadi last holiday, liburan lalu, my family and saya dan keluarga saya went to the beach, pergi ke pantai, dan diceritakan kemudian apa saja, ngapain aja di pantainya dari awal sampai akhir. Itu namanya adalah series of events atau rentetan kejadian yang dialami atau dilakukan. Biasanya ada di paragraf kedua, ketiga, keempat, ya tergantung dari banyaknya cerita yang akan diceritakan. That retells the events, yang menceritakan kejadian-kejadian in order in which they happen, yang terjadi. Kemudian yang terakhir, ya sudah pulang ceritanya kamu dari pantai, kemudian kesimpulannya bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah menyedihkan atau mungkin ada hal yang tak terlupakan? Nah, itu paragrafnya dinamakan reorientation, a concluding paragraph, yaitu kesimpulan dari paragraf tersebut. Ada impression, suggestion, and feeling. Ya, seperti yang sudah dikatakan, ada sarannya mungkin, ada hal yang tidak bisa dilupakan, dan perasaan kamu bagaimana. Oke, selanjutnya. Di sini saya punya contoh teks lain recount yang sudah ada bagian-bagiannya yang barusan dijelaskan. Mana itu orientation, mana itu series of events, dan mana yang dinamakan reorientation. Di sini ada cerita lagi ya tentang recount. Last holiday was my worst holiday because I did not go anywhere. I just stay in my home. Ini paragraf pertama yang dinamakan orientation. Tadi paragraf pembuka. Ya, backgroundnya ada who, where, when. Last holiday, kapan? Liburan yang lalu. Was my worst holiday, adalah liburan yang terburuk. Because I did not go anywhere. Karena saya nggak pergi kemana-mana. I just stay in my home. Saya hanya di rumah aja karena corona, ya kan? Ya. Kemudian dijelaskan kenapa bisa menjadi worst holiday. Nah, ini ada series of events-nya. Kenapa sih menjenuhkan, paling buruk? In the morning, pagi-pagi, I woke up and had a breakfast. Saya bangun dan sarapan. After that, I play with my cat. Saya main dengan kucing saya. In the afternoon, sore hari, I had a lunch. Ya. And after that, I took a nap. Tidur bentar. In the evening, sore hari, I watch television until I felt boring. My daily activities were like that during the holiday. Jadi yang dilakukannya segitu-gitu aja, gitu lagi ya. Nah, itu series of events-nya. And the last, bagaimana perasaan kamu? Ataukah ada saran mungkin? Itu yang dinamakan reorientation. Oh my God, so I was sure last holiday was my worst holiday. Ini sangat-sangat liburan yang paling buruk yang saya alami gitu ya. Kesannya karena di rumah aja. Tapi kalau dalam masa pandemi ini untuk kebaikan bersama ya. Itu contohnya. Mungkin sudah ada gambaran ya. Jadi paragraf pertama tadi apa? Orientation. Paragraf pembuka biasanya menjelaskan kapan, waktunya ya kejadian itu berlangsung, siapa dan di mana. Kemudian setelah itu ada series of events, ada kejadian-kejadian apa saja yang dilakukan atau dialami mulai dari awal sampai akhir. And the last, paragraf terakhir ada yang namanya reorientation, itu adalah
kesimpulan dari awal sampai akhir ceritanya bagaimana, seperti apa, menyedihkan, mengharukan, menyenangkan atau tak terlupakan, ataupun ada saran gitu ya yang akan kamu tuliskan agar diketahui para pembaca. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ya setelah struktur teks yaitu ada unsur kebahasaan atau istilahnya language features. Ini juga penting karena ketika kalian akan membuat dan menceritakan pengalaman yang kalian alami, tentu kalian menggunakan bahasa, dan ingat di dalam bahasa Inggris ya ada aturan waktu atau tenses ya. Ya, kegiatan yang sedang dilakukan, sudah dilakukan, atau akan dilakukan itu memakai tenses yang berbeda. Karena ini recount, menceritakan pengalaman yang sudah dialami, otomatis eh, waktunya ini sudah terjadi ya. Jadi kita menggunakan past tense to retell the events. Itu yang pertama. Jadi menggunakan simple past tense untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadinya. Yang kayak gimana sih Bu past tense itu? Ya ingat kembali bahwa rumus past tense itu ada dua. Ada yang memakai to be. To be-nya apa? Was, contohnya, dan were. Tergantung subjek. Dan yang kedua ada yang menggunakan verb kedua. Nah, kita lihat nih kayak gini. Last holiday was my worst holiday. Kenapa di sini ada was? Karena subjeknya ini menceritakan my ya. I did not gitu. I just stay. Nah, kalau ini verb kedua. Itu yang dinamakan past tense ya. Kemudian ciri yang kedua unsur kebahasaannya, use words that shows the order of event. Menggunakan kata yang menunjukkan rentetan kejadian. Tadi kan first, pertama-tama gimana, saya di rumah aja karena bangun dari pagi, sarapan, dan lain itu untuk menunjukkan eventsnya gitu ya. Ada first, next, then, after that, finally gitu. And the last, yang terakhir, use descriptive words to give details about who, what, when, where, and how. Menggunakan kata-kata deskriptif ya, yang menjelaskan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana kejadiannya gitu yang dialami. Mungkin itu ya penjelasan mengenai recount text ya. Saya harap kalian bisa memahami dan belajar lebih giat lagi, baca lagi berulang kali, boleh mencari sumber yang lain. Dan untuk tugasnya ya, nanti saya insert, saya sisipkan di bagian assignment. Jadi dilihat saja tugasnya ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.